Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Suryani dari SDN Sukawiti, Muntoro Nadi Magetan. Saya JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magetan. Pada hari ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupannya selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Berikut merupakan alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, dan tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadilah kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberi dorongan. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Penanaman karakter dan budi pekerti anak dapat dilakukan melalui kegiatan 1. Jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5E setiap hari. Kedua, berdoa sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, pembiasaan Jumat pagi, Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat imtak. Berikutnya, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.
Penanaman karakter dan budi pekerti peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan 1. Kegiatan infak setiap hari Jumat dan dana spontanitas untuk yang mengalami musibah. Kemudian, kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka, olahraga, kesenian, drum band, BTAKI sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, budaya menabung dan kegiatan berbagi untuk seluruh warga sekolah. Penanaman karakter cinta lingkungan di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan taman, pemanfaatan pekarangan sekolah, dan juga daur ulang sampah. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual, yaitu dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Dari tantangan tersebut, solusinya adalah musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusi dari tantangan tersebut yaitu membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusi dari tantangan tersebut yaitu menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Demikian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.